Kita yang menegangkan itu ketika para wartawan semua pemret Mhm. yang wartawannya ada di DPR MPR ditarik mundur. Mas Bramantio waktu itu dari majalah Forum Keadilan Forum itu. Keadilan. Oke. Mereka bilang teman-teman, saya harapkan teman-teman keluar saja Mhm, karena seluruh wartawan mhm. ditarik mundur oleh pemret masing-masing. Iya, Kebetulan saya iya. diminta jadi jubir waktu itu Aha, oleh teman-teman. Jadi tuntutan itu saya menyampaikan. iya, Saya termasuk yang dikejar-kejar. Jadi saya iya. sembunyi di WC itu mungkin hampir 3-4 jam lah. Oke, kita lanjut di, sesi perbincangan menolak lupa. Nah, di antara semua resiko sampai makan juga harus terbatas misalnya karena, terputus subsidi dari orang tua, dari keluarga kita. Eee, Kira-kira situasi yang dulu Bung Sarbini hadapi, situasi yang paling menegangkan, yang itu beresiko terhadap keselamatan Bung Sarbini, kira-kira apa? Seperti apa ceritanya waktu itu? Jadi waktu itu memang yang paling menegangkan ya buat kita hidup mati itu pendudukan DPR MPR ya. Ya, ya, Jadi ikonik itu dulu ya, ya. jadi setelah apa namanya kejadian demo besar-besaran hampir semua kampus dan Mhm. martir Trisakti. Trisakti, Matinya di ya, Trisakti. ya, ya. Pilihan teman-teman pada situ seluruh ketua-ketua senat mengatakan Mhm. udah tanggung kita. Iya, iya. Kalau kemarin martirnya itu adalah mahasiswa dalam tanda kutip biasa. Mhm. Kalau perlu martirnya ketua senat, Oke. gitu loh. Jadi Udah sudah ready ya? ya, Ya. artinya martirnya ketua senat. Kalau Mhm. ketua senat menjadi martir, paling tidak semua ilmuwan, semua rektor, semua orang Bangkit. akan Ya, lebih bangkit kan ya. gitu loh. Pada satu pilihannya. Nah, kita rapatlah di IKIP Jakarta waktu itu. Sekarang Mhm. UNJ. UNJ, ya. Nah, rapat di situ, bagaimana cara masuknya? Gitu lah ada. Jadi Aha. kita diskusikan apa langkah kita? Langkah kita adalah menduduki DPR MPR. Ya, Ya dulu kan ada ya. cerita Tiananmen lah di Ya, sana ya, itulah. ya, Udah Tiananmen. kita di Paham. sana, kalaupun kita mati, mati sekalian gitu loh. Oke. Nah waktu itu gimana caranya? Eh, karena kita tidak mau mengorbankan teman-teman ya, karena Mhm, mhm. masa itu kan mahasiswa hampir mayoritas kan ada yang paham, ada yang belum paham ya. Ya, ya. Akhirnya kita memutuskan ketua senat dan sekjennya, sekretarisnya yang masuk pertama kali. Itu uji coba. Oke. Kalau ini selamat berarti yang ketua dan sekjennya ada di dalam, Mhm. semua kampusnya besok ada ke dalam. Ya, ya. Nah, ketika mau masuk ke Senayan gimana cara masuknya? Semua kan tertutup. Ya, ya. Waktu itu Ketat ada sekali waktu itu. ketat Ya. sekali. Waktu itu ada hearing antara pimpinan rektorat Mhm. IKIP dengan beberapa rektor itu dengan MPR-MPR. MPR-DPR pimpinannya. Ya. Pakai bus kampus. Nah, ketua senat waktu itu Basel di Basel katakan kita numpang aja. Mhm. Jadi kita numpang di bisnya rektorat Oh, gitu loh, oke. dengan baju Ya, rapi tanpa alma mater. Alma mater semua di tas iya, iya. gitu. Pakai baju rapi biar kelihatan karyawan kampus lah kan gitu Mhm. loh, bukan mahasiswa. Jadi kita sepakat bahwa habis itu mereka pulang kita nginap Iya, iya. gitu loh. Stay di situ. Teh di Iya. situ. Nah, ketika pimpinan kampus itu keluar, sempat kita digeledahkan di bis itu, Mhm. ya karena ya saya nggak tahu apa curiga atau tidak, cuman ya Iya, rektorat bilang bahwa ini peserta hearing iya. dengan pimpinan DPR MPR kan gitu Aha. loh. Nah, akhirnya keluar masuklah kita. Nah, setelah selesai kita nggak ikut hearing, Iya, pimpinan aja iya, kita di luar iya. gitu loh. Nah, setelah beliau pulang kita di dalam. Tetap Kita stay di di dalam. situ ya? Stay Berapa di orang situ waktu ya. itu? Kalau nggak salah kita 79-an. 79 orang. 79 gitu. Kita stay di situ. Awal mungkin orang tidak terlalu gubris ya karena Mhm. dianggap karyawan atau Iya, apalah kan di sana iya. tidak terlalu gubris. Tapi ketika menjelang sore, karena sehari sebelum kita berangkat itu kita sempat berinteraksi dengan teman-teman yang disebut apa namanya aktivis mahasiswa antar kota yang kemudian hari disebut Forkot kan. Forgot ya, ya. Nah, pada saat itu jadi ketika kita tinggal di situ teman-teman ini ngirim pasukan Aha, ke DPR MPR aha. dengan masa yang cukup banyak ribuan. Iya, Nah, iya. sehingga terkonsentrasilah para tentara ini ke sini. Mhm. Nah, yang di dalam nggak Iya. begitu diabaikan. Mereka Apa fokus yang di luar fokus ya? yang di luar. Mhm. Nah, setelah maghrib mereka pulang sampai saya itu baru mereka tahu ternyata masih ada
beberapa mahasiswa yang ada di dalam. Iya, iya. Nah, pada saat itu ya gimana caranya nih kita nggak disapu kan gitu loh. Mhm. Nah, terus terang aja akhirnya kita bernegosiasi waktu itu. Ya saya nggak tahu, kita nggak tahu ya apa yang terjadi di elit sana gitu. Bernegosiasi dengan Wakil Ketua MPR namanya Bapak Sarwan Hamid waktu itu. Sarwan Hamid, ya. Bahwa kita kan Jenderal. dari fraksi ABRI gitu, Iya. dari fraksi Iya. ABRI. Kita akan nginep di situ, silakan katanya gitu kan. Nah, mungkin setelah kita mungkin tidak dianggap masalah oleh Pak Sarwan Hamid waktu itu Iya. kan gitu loh. Nah, ketika kita menginap di situ, maka ternyata di pergolakan elit kayaknya semakin keras. Iya. Mungkin terenduslah bahwa ini anak bahaya nih, Masa mulai berdatangan. masa ya? berdatangan. Belum, malam itu Oh, belum. belum. Itu tanggal 19, itu belum. Oke, ya. Belum ada masa. Kita saja gitu. Beberapa ketua senat dan sekretaris. Nah, ketika malam barulah terendus bahwa ada pergerakan yang kemudian hari atau besoknya gitu akan menghadirkan banyak pasukan oleh kampus-kampus yang ketuanya di dalam. Iya. Nah, iya. bagaimana caranya menyapu yang di dalam kan Aha, gitu. Nah, aha. pada saat itu ya dulu kan ada apa namanya? Sniper lah istilahnya kan. Iya, iya. Berkilatan tuh sniper. Nah, pada saat itu kita yang menegangkan itu ketika para wartawan semua Pemret yang wartawannya ada di DPR MPR ditarik mundur. Ditarik mundur Iya, dari iya. DPR MPR. Iya. Nah, saya ingat betul waktu itu juga ada Mas Bramantio waktu itu dari majalah Forum Keadilan. Forum Keadilan. Oke. Mereka bilang teman-teman, saya harapkan teman-teman keluar saja. Karena seluruh wartawan ditarik mundur oleh Pemret masing-masing. Iya. Artinya itu beresiko. Ketika terjadi apa-apa di dalam, nggak ada Nggak ada saksi. yang wartawan. Iya. Saya adalah wartawan terakhir di sini. Oke. Jadi saya sarankan teman-teman untuk keluar dari kampus, bilang gitu kan. Nah di situlah akhirnya ya kita ngobrol sama Mas Bram, dan Mas Bram kita memang sudah komitmen kalaupun kita akan jadi martir, ya inilah kita martir pada hari ini, dan itu udah komitmen kita bersama. Iya, iya. Ya Mas Bram sebagai wartawan terakhir, catat saja nama-nama kami. Aha. Barangkali Iya. kejadian apa yang dikhawatirkan itu terjadi. Kalaupun terjadi ya Mas Bram tahu siapa yang tersisa di sini. Iya. Nah, karena malam itu semua genting, ya terus terang aja saya mengalami sekian demo dari 96 sampai pendudukan, mungkin tidak ya takut ya was-was, selalu was-was. Iyalah, Tapi hari iya. itu kayak besok kita tidak hidup lagi gitu loh. Besok itu seakan-akan kita sudah tidak hidup lagi. Iya. Dan dari sekian puluh teman-teman yang ada di situ, akhirnya menyebar. Dan saya 3 tahun kemudian saya tahu bahwa mereka lari kemana, nyari tempat persembunyian masing-masing di sudut-sudut gedung DPR itu. Iya. Yang tersisa kurang tidak lebih dari 15 orang lah ya, yang tersisa di situ kan gitu loh. Nah, Iya. dari situlah ya sudah kita bertahan, dan ya mungkin yang tidak pernah berdoa, tidak pernah sembahyang mungkin kan, tidak pernah mengingat Tuhan. Iya. Pada Langsung malam- ingat Tuhan ya. Pada malam itu semua mengingat Tuhan. Iya, Karena kita tidak menyangka udah apa namanya besok kita akan lihat matahari. Iya. Itu yang kita alami pada itulah yang paling saya rasakan paling menegangkan. Kalau sebelum-sebelumnya ya banyak kejadian, tapi Iya. sih tidak tegangin karena itu menyangkut udah langsung ke pribadi masing-masing, dan memang kita udah siap dengan situasi seperti Ya, itu. karena sebelum-sebelumnya kan kita di jalan ya. Jadi kalau ada apa-apa kan lebih gampang untuk disaksikan oleh banyak orang. Tapi ini ketika situasi dalam gedung, ketika terjadi apa-apa tidak ada saksi di situ. Bahkan Betul. wartawan pun nggak ada. Ya, Itu resiko ya. itu memang yang kita rasakan. Ya kalau sebelumnya saya pernah dipanggil Mabes Polri kan gitu, diinterogasi hampir 7 jam gitu loh kan. Ya, Bahkan saya udah mikir ya udahlah kalau masuk penjara, ya paling masuk penjara resikonya kan. Ya. Ya saya belum skripsi, saya skripsi aja deh di penjara gitu kan. Iya. Ya paling pikirannya udah segitu. Kalau ini udah wah selesai kan. Ya karena pada saat itu kalau sudah dipanggil biasanya nggak bakal keluar lagi, tetap aja di dalam. Biasanya begitu. Betul. Iya. Itu situasi yang ya mungkin paling menegangkan, ya sampai subuh kita memang tidak tidur ya. Gitu loh. Bahkan ya kami dengar para pimpinan MPR DPR pun tidak pulang pada malam Oke, itu. ya, Malam ya, itu udah ya. cukup genting kan gitu. Ya. loh. Nah, itulah yang besok hari baru setelah matahari terbit dan kita dianggap senang. Karena semua kampus juga pada malam itu ya katanya sih baca Yasin. Begitu ya? Iya, Iya, semua iya. kampus pada Iya. malam itu semua baca Yasin karena sudahlah kita anggap
mendoakan dan teman-temannya yang di dalam ya. Iya, kalaupun ini udah selesai lah kita doakan saja kan gitu loh. Iya. Jadi yang saya dengar semua kampus itu udah baca Yasin. Bahwa kita udah dianggap selesai lah gitu. Seserem Islam, itu ya. Yang di gereja mungkin mendoakan dengan teman-teman yang ada Iya, di sana. iya, iya. Begitulah gitu. Karena Iya. malam itu dianggap malam terakhir lah buat kita gitu. Iya. Itu memang puncak dari mungkin ketakutan kita ya. Mhm. Pada saat itu karena langsung ke pribadi masing-masing dari kawan-kawan. Nah, harapan itu muncul ketika ada gelombang ribuan mahasiswa mulai berdatangan ke gedung DPR kan, dan kemudian diduduki oleh ribuan mahasiswa itu. Ya, jadi memang dari sekian kampus punya komitmen kalau jam 6 kita masih dinyatakan hidup, Mhm. gitu loh. Seluruh kampus yang ketuanya ada di situ Ya. itu ke DPR MPR. Ya, Nah, yang pertama itu saya ingat betul jadi IAIN Ciputat. ya, ya, Ray itu. Ya, Ray ya. Rangkuti and Gang gitu. Ya. Itu yang pertama kasih masuk sekian puluh bus lah kan gitu. Aha. Kemudian berturut-turut terus masuk, bahkan yang sempat kita berhadapan hampir chaos karena ada ormas tertentu pada saat itu yang masuk yang kita hampir juga benturan. Ya, waktu itu Pam Swakarsa semacam itu ya? Belum ya? Pasca Belum itu. ya? Oh, oke. Jadi ya masih tapi belum terlalu berani. Pam Swakarsa itu muncul setelah ya kemudian hari ya. Iya, iya. Gitu loh. Setelah peristiwa itulah ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Kita dulu kan dianggap karena kayak saya ketemu dengan para pendekar Banten dan Kiai Banten, kenapa mereka ikut ke dalam? Karena dulu kita dianggap anak PKI. Oh, oke. Isu itu sudah Isu itu muncul anak lah ya. PKI. Jadi yang menduduki DPR MPR itu anak PKI. Anak kan PKI. gitu. Nah, bahkan ketika saya ketemu pendekar Banten dan Kiai Banten, kebetulan salah satunya itu Ustadz saya. Oke. Saya temuin, dia bilang, wah nggak mungkin kalau anak PKI. Ini santri saya. Iya, iya. Gitu loh. Gimana ceritanya? Akhirnya saya cerita ke Kiai Banten bahwa saya ceritakan bahwa banyak ketua-ketua senat itu santri. Termasuk Ray Rangkuti kan. Iya, iya. Ray Rangkuti kan dari Darunajak gitu. Ini santri, wah ini santri. Jadi kalau dianggap PKI, saya enggak. Iya, Karena banyak pimpinan senat di sini adalah santri. Hmm. Jadi, nah itu akhirnya mereka tidak terlalu dalam masuk kan gitu. Nah ketika sudah rame dan segala macam itu, akhirnya kita diminta untuk ketemu pimpinan MPR. Yang langsung ada Pak Harmoko ya waktu itu. Harmoko ya dia. Sepakat kita dari Senat ya waktu itu hanya 2 tuntutan. Pertama adalah minta Soeharto mundur, yang kedua adalah sidang umum MPR. Sidang istimewa MPR. Ya. Nah, karena kita aktivis mahasiswa ya. Ya konyolnya kan yang ngomong ini kan bukan Pak Harmoko dan kawan-kawan. Jadi kebetulan saya diminta jadi jubir waktu itu oleh teman-teman. Jadi tuntutan itu saya menyampaikan. Iya, Ini kan di berita-berita kan rame. Ya, saya termasuk yang dikejar-kejar. Jadi saya sembunyi di WC itu mungkin hampir 3-4 jam lah. Karena dicari-cari beberapa orang katanya. Ya mau diculik, mau dihabisin gitu lah ya, semacam jadi, itu ya. Saya disembunyikan di lantai berapa gitu di Senayan itu, gedung DPR MPR. Iya. Hampir 3 jam, 4 jam lah saya disembunyikan, dinyatakan teman-teman aman baru saya keluar. Baru keluar. Nah, Oke. Setelah itu besoknya sudah cukup banyak para pimpinan dan segala macam. Ya di malam hari itu juga sudah banyak pimpinan dan para pengacara dan segala macam sudah yang terlibat di situ, sudah cukup ramai. Nah besok hari baru dinyatakan Pak Harto mengundurkan diri. Gitu. Oke. Nah nanti kita akan bahas mengapa kita harus menuntut Soeharto mundur ya saat itu. Tapi di sesi berikutnya. Runtuhnya Indonesia ini akibat itu. Iya. Itulah yang menjadi sasaran kita, bahwa ujung dari persoalan itu adalah kekuasaan yang lamanya Pak Harto berkuasa. Makanya kan kalau bicara politik kan kita di ujung ceritanya nanti akan kita tahu kan. Ya sejarah itu kan selalu mencerminkan itu. Dari sekian banyak orang kan gitu. Pasti ada yang terdeviasi. Semestinya di era demokrasi itu hegemoni kekuasaan terhadap instrumen-instrumen demokrasi itu tidak terjadi.